Halo Sob, ketemu lagi dengan channel Sobat Football yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Alexander Zinchenko resmi pindah ke Arsenal dari Manchester City. Arsenal mengumumkan secara resmi transfer Zinchenko Sabtu 23 Juli 2022 dini hari WIB. Setelah urusan negosiasi dan pengurusan dokumen selesai di antara City dan Arsenal, Zinchenko membubuhkan tanda tangannya di atas surat kontrak. Kabarnya, Zinchenko dikontrak hingga 2026. Untuk mendapatkan Zinchenko, Arsenal harus mengeluarkan 30 juta pounds atau sekitar 510 miliar dengan tambahan 2 juta pounds apabila beberapa klausul terpenuhi. Bagi Arsenal, Alexander Zinchenko adalah pembelian kelima di bursa transfer musim panas ini setelah Marquinhos, Matt Turner, Fabio Vieira, dan Gabriel Jesus. Barcelona kembali menjual hak siar televisi lokal kepada Sixth Street, firma investigasi yang berbasis di Amerika Serikat. Hal itu diumumkan situs resmi klub Jumat 22 Juli 2022. Dengan demikian, Sixth Street telah membeli total 25% hak siar Barcelona. 10% pertama telah diakuisisi lebih dulu pada Juni lalu. ESPN melaporkan jumlah akuisisi yang kedua sebesar 320 juta euro atau 4,9 triliun rupiah. Sedangkan yang pertama sebesar 207,5 juta euro atau sekitar 3,179 triliun rupiah. Kepemilikan ini berlaku selama 25 tahun ke depan. Ajax Amsterdam dikabarkan tak mau melepas Antony ke Manchester United. Menyusul keberhasilan menjuarai Liga Belanda 2 tahun beruntun, satu persatu kekuatan Ajax dipreteli klub-klub besar Eropa. Mulai dari pelatihnya Erik ten Hag hingga 6 pemain intinya yang menyusul pergi ke Amsterdam Arena. Dilansir ESPN, hal itulah yang menjadi penyebab Ajax tidak mau melepas Antony. Apalagi Antony dipersiapkan untuk jadi andalan baru Ajax sehingga mereka pun menolak tawaran MU senilai 55 juta euro. Sadio Mane mengungkapkan bahwa keputusan ia cabut dari Liverpool bukannya dibuat secara mendadak. Mane sudah memikirkan sejak tahun lalu. Sebagaimana diketahui, Mane tak lagi melanjutkan karirnya bersama Liverpool musim ini. Ia memutuskan pindah ke Bayern Munich dengan bandrol 30 juta pounds. Selepas dirombakkan menjadi pemain terbaik Afrika pada Kamis 21 Juli, ia pun mengungkapkan soal kepindahannya dari Liverpool ke Bayern Munchen. Saya mengambil keputusan untuk pergi itu tahun lalu, karena saya butuh tantangan baru dalam hidup, ujar Sadio Mane kepada BBC Afrika. Christophe Galtier datang dan berusaha membawa perubahan di Paris Saint-Germain. Pelatih Prancis itu pun langsung bikin 3 aturan baru. Galtier ditunjuk sebagai pelatih PSG musim ini. Pelatih berusia 55 tahun itu menggantikan Mauricio Pochettino yang dipecat manajemen. Menurut Marca, Galtier langsung membuat 3 aturan baru di PSG. Ketiganya untuk perilaku disiplin pemain. Yang pertama, Christophe Galtier melarang pemain PSG telat latihan. Kemudian pemain juga dilarang menggunakan ponsel saat makan. Dan yang terakhir adalah pemain diharuskan makan bersama untuk menjaga kekompakan tim. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri menyebut Juventus wajib meraih gelar Scudetto di musim depan. Musim lalu, untuk kedua kalinya secara beruntun, Juventus gagal juara Serie A. Mereka bahkan nirgelar untuk pertama kalinya sejak 2010 hingga 2011. Menyambut musim baru, Juventus berbenah dengan mendatangkan sejumlah pemain baru. Mereka sejauh ini sudah mendapatkan Federico Gatti, Angel Di Maria, Paul Pogba, dan Gleison Bremer. Kepada Football Italia, pelatih Juventus Massimiliano Allegri menyebut timnya punya kewajiban untuk juara Serie A, apalagi setelah gagal total musim lalu. Kiper Manchester United David De Gea berharap bisa mendapatkan sodoran kontrak jangka panjang yang baru dari Setan Merah dan pensiun di Old Trafford. De Gea dibeli dari Atletico Madrid pada tahun 2011. Penampilannya konsisten selama bertahun-tahun, hingga membuatnya bertahan di Old Trafford selama 11 tahun. Namun, kontrak De Gea akan berakhir pada 2023 mendatang. Sejauh ini, De Gea belum membicarakan situasi kontraknya pada siapapun. Namun ia berharap bisa bertahan lebih lama di Manchester United. Ya, sangat mungkin untuk pensiun di Manchester United. Jika mereka mengizinkan saya untuk tinggal lebih lama, maka saya akan tinggal di sini, ujar De Gea kepada Manchester Evening News.
Ada gosip baru beredar seputar masa depan Cristiano Ronaldo. Sang agen, Jorge Mendes, dilaporkan optimistis bisa membawa Cristiano Ronaldo pindah ke Atletico Madrid. Sang agen dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah klub top Eropa. Klub terbaru yang dihubungi Mendes adalah Atletico Madrid. Pihak Atletico sendiri digosipkan menolak kedatangan Ronaldo dikarenakan masalah ekonomi. Namun laporan itu mengklaim bahwa Jorge Mendes saat ini mencoba meyakinkan Atletico Madrid bahwa transfer itu bisa terjadi. Ia juga sedang merancang agar transfer Ronaldo ke Atletico Madrid tidak melanggar financial fair play. Salah satu cara yang ditawarkan Mendes adalah pemotongan gaji. Ronaldo dikabarkan siap memotong gajinya sebesar 30% agar bisa pindah. Eden Hazard dikabarkan akan dilepas oleh Real Madrid di musim panas ini. Sebelumnya sempat ada kabar jika Carlo Ancelotti selaku pelatih utama Los Blancos masih mau memberikan kepercayaan pada Hazard untuk menunjukkan kemampuannya secara maksimal di musim 2022-2023 nanti. Namun, Football Espanya melaporkan jika Real Madrid justru sudah kehilangan kesabaran kepada kakak dari Torgan Hazard ini setelah disinyalir akan siap melepasnya di jendela transfer musim panas ini dengan mematok harga 50 juta euro. Sejauh ini hanya AC Milan yang menyatakan ketertarikannya kepada pemain berpaspor Belgia tersebut. Georginio Wijnaldum dikabarkan sedang membuka negosiasi dengan raksasa Italia AS Roma. Seperti diketahui, Wijnaldum punya musim yang buruk di musim lalu bersama PSG. Alhasil ia kini masuk daftar jual pelatih baru PSG, Christophe Galtier. Football Italia menyatakan bahwa mantan pemain Liverpool itu sudah diincar oleh juara bertahan Liga Konferensi Eropa AS Roma usai Jose Mourinho sedang melakukan kontak dengannya. Rumornya, Roma bersedia untuk menyelamatkan karir Wijnaldum dengan memboyongnya sebagai pemain pinjaman, serta meminta PSG mau turut membayar setengah gajinya agar mempermulus kepindahan ke Roma. Mengetahui Galtier yang nampak tak mau memasukkan nama ke dalam rencananya, dirinya sepertinya akan mulai mempertimbangkan penawaran yang diberikan oleh AS Roma. Klub Premier League Chelsea dilaporkan ingin menambah amunisi lini serang mereka. The Blues dilaporkan sedang mengincar jasa Allan Saint-Maximin dari Newcastle. The Athletic mengklaim bahwa Sterling tidak cukup bagi Chelsea. The Blues ingin mendatangkan pemain milik Newcastle, Allan Saint-Maximin. Laporan itu mengklaim bahwa Tuchel menginginkan Saint-Maximin karena ia merasa cocok dengan sang penyerang. Newcastle sebenarnya tidak ingin berpisah dengan sang penyerang. Namun jika mereka mendapatkan tawaran yang bagus, maka mereka tidak keberatan untuk berpisah dengannya. Newcastle bakal melepas sang pemain di angka 40 juta pounds di musim panas ini. Jika Chelsea berani bayar, maka mereka akan melepasnya. Liverpool dikabarkan tidak mau melepas striker mereka Roberto Firmino di musim panas ini. Sebagaimana diketahui, Roberto Firmino akan habis kontraknya di Liverpool pada musim panas 2022-2023. Striker asal Brasil itu belum diberi perpanjangan kontrak. Dilansir dari Mirror, kabarnya sejak pertengahan Juli lalu, Juventus tengah mendekati Roberto Firmino. Juve juga butuh amunisi tambahan di lini serang. Akan tetapi, Liverpool kini diyakini tidak akan melepas Firmino dikarenakan masih membutuhkan jasanya. Roberto Firmino dinilai akan jadi pelapis Darwin Núñez. Firmino sudah punya jam terbang tinggi di Liverpool, jadi ia diharapkan bisa jadi mentor buat penyerang-penyerang lain di Liverpool. Pemain muda Liverpool, Fabio Carvalho, diyakini bakal menjadi bintang besar dalam beberapa tahun lagi. Keyakinan itu dilontarkan oleh legenda The Reds, Phil Thompson. Carvalho bermain sejak pertengahan babak kedua dalam laga uji coba pramusim versus RB Leipzig, Jumat 22 Juli 2022. Performa pemain 19 tahun itu pun mampu menyita perhatian. Carvalho berulang kali merepotkan barisan pertahanan Leipzig. Puncaknya pemain internasional Portugal itu menunjukkan aksi individu memikat sebelum mengakhiri dengan assist yang ditutaskan Darwin Núñez menjadi gol. Dalam ulasan pertandingannya, Thompson merasa terkesima dengan penampilan yang ditunjukkan Carvalho. Thompson merasa Carvalho akan jadi bintang besar. Fabio Carvalho akan jadi bintang besar. Ada sesuatu tentang dia ketika dia mendapatkan bola, kesadarannya di lapangan sangat sensasional, ujar Thompson di LFC TV. Ultras Inter Milan sempat memperingatkan manajemen agar tak melepas Milan Skriniar di musim panas ini. CEO BP Marotta pun berupaya mendinginkan suasana, meminta supporter tak usah khawatir.
Pada Rabu 20 Juli 2022 lalu, Ultras Inter membentangkan spanduk di depan kantor klub yang berisi pesan, "Jangan sentuh Skriniar." Sikap ini muncul tak lama usai Nerazzurri gagal mendapatkan Gleison Bremer dari Torino yang dicomot Juventus. Kini, dilansir DAZN Italia, Marotta tak secara gamblang mengatakan tak akan melepasnya. Hanya saja, saat ini tak ada urgensi yang tinggi untuk segera melepas pemain 27 tahun itu. Juventus dan Inter Milan tidak hanya saling bersaing di Serie A Italia, tapi juga di bursa transfer pemain. Apabila sebelumnya mereka memburu bek asal Brasil Gleison Bremer, kali ini bek Fiorentina jadi sasaran. Seperti diketahui, Il Bianconeri sebelumnya jadi pemenang servis Bremer yang dibeli dari Torino. Inter pun langsung mengalihkan target ke bek Fiorentina Nikola Milankovic. Il Nerazzurri butuh Milankovic sebagai antisipasi kepergian Milan Skriniar, sebab bek asal Slovakia itu serius diminati oleh PSG. Permasalahannya, menurut Tuttosport, Juventus lagi-lagi berada di jalan yang sama dengan Inter dan siap mengganggu mereka. Milankovic jadi target Juventus yang masih mengincar satu pemain lagi di posisi bertahan. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengatakan akan membantu Harry Maguire untuk menghilangkan semua kritik terhadapnya. Pengalaman pahit dan buruk Manchester United musim 2021-2022 masih melekat di pikiran fans. Dari buruknya performa tim secara kolektif musim lalu, penampilan Harry Maguire paling disorot karena berbagai hal. Maguire, kapten tim, dibeli mahal dari Leicester City, dan musim lalu banyak melakukan kesalahan dalam bertahan hingga sering jadi bahan candaan hingga sasaran kritik fans. Itu berlanjut sampai musim ini. Pada tur pramusim klub di Australia, ada beberapa fans yang menyiuli dan mencemooh Maguire. Pelatih Manchester United Erik ten Hag tahu akan hal tersebut dan menilai satu-satunya cara meredakan kritik adalah dengan bermain baik. Tentang Maguire kami mendengar siulan fans, tapi Anda tahu, jika Anda tampil bagus, itu melambat dan menenangkan kritik fans, kata ten Hag sebagaimana dikutip dari Mirror.